Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Faji Pratama, NPM 257051017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti absen 5 materi tepat sebelum UTP. Ada apa aja? Yang pertama ada pointer, ada debugging, ada chestring, ada new delete, dan ada linked list. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pointer. Sebelum mengetahui main topik dari pointer, itu ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Yang pertama itu ada array. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Sebagai contoh, integer nama underscore arr. Di sini menunjukkan kalau nama underscore arr itu berada dalam satu tipe data, yaitu integer. Berarti menyimpan bilangan bulat yang diberi nama underscore arr dengan indeks 3 yang menunjukkan array akan menyimpan data sampai dengan indeks sebelum ketiga. Kemudian selanjutnya ada hal yang diketahui selanjutnya adalah fungsi. Fungsi atau function pada C++ adalah subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di program sendiri maupun di program lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Selain itu, function juga memiliki nilai return. Kenapa saya sebut return di sini? Karena ini akan berkelanjutan di subbab selanjutnya. Seperti ada di contoh integer add. Integer merupakan tipe data dari functionnya. Add sendiri merupakan nama dari function itu. Kemudian ada integer a, integer b yang merupakan parameter dari fungsi di sini. Kemudian di situ ada return a plus b yang berarti mengembalikan nilai a plus b. Gitu. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe data void. Tipe void adalah salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa atau valueless. Tipe void biasanya digunakan untuk prosedur yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai balik. Karena void bersifat valueless, maka pada saat pendeklarasian prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak apa-apa. Seperti dilihat di contoh, di sini tidak ada nilai return disebutkan pada void. Void say hello. Dan tidak ada nilai parameter di dalamnya. Tapi apabila ingin menambah parameter itu bisa saja sebenarnya. Ini say hello, apa sih prosedur ini? Ini prosedur untuk menunjukkan hello, selamat datang. Jadi ketika say hello ini dipanggil, akan menampilkan hello, selamat datang di terminal. Selanjutnya kita baru bisa masuk ke pointer. Apa sih pointer? Pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan alokasi dari variabel lain di dalam memori. Dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Sebagai contoh, x merupakan nama variabel dengan nilai variabelnya itu 8, dan ketika kita cari alamatnya itu x0012f50. Kemudian kita buat variabel baru, yaitu xptr, yang merupakan pointer dari nilai x, di mana nilainya itu merupakan alamat dari memori x, dan alamat dari memori xptr merupakan alamat dari nilai variabel. Sama seperti yang di bawah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu debugging. Apa sih debugging itu? Debugging merupakan proses mendeteksi atau menghapus bug atau potential error dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau crash. Bug sendiri berarti cacat atau kesalahan pada suatu program yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan tidak terduga. Kemudian banyak sekali teman-teman contoh kesalahan atau error yang ditemukan kita sebagai programmer dalam melakukan pembuatan kode. Apa aja itu? Yang pertama ada syntax error, kedua ada logic error, ketiga ada runtime error, dan yang keempat menggunakan variabel nama yang salah di tempat yang salah, memanggil fungsi yang salah, dan lain sebagainya. Untuk bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan debugging? Pada dasarnya, langkah yang pertama itu mengidentifikasi error, menemukan lokasi error. Kemudian yang ketiga itu menganalisis error. Setelah errornya ditemukan, dianalisis, kemudian kita membuktikan hasil analisis. Apakah benar terjadi. Kemudian
barulah melakukan perbaikan. Kemudian mengapa debugging perlu dilakukan, untuk apa? Banyak proses debugging itu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat segera melaporkan error sehingga pendeteksian kesalahan dapat dilakukan lebih awal. Kemudian memberikan informasi mengenai struktur data dan interpretasi yang mudah. Kemudian debugging dapat membantu pihak pengembang untuk bisa menghindari penggunaan kode pengujian sekali pakai yang kompleks untuk menghemat waktu dan energi dalam pengembangan perangkat lunak. Kita pindah ke materi selanjutnya, itu ada C-string. Apa sih C-string itu? Pada umumnya C-string ini sama seperti IOStream yang merupakan header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk pengaplikasian string dan array. Apabila IOStream itu fungsi antara lainnya itu cin dan cout, kemudian conjugate h itu get ch. Nah, sedangkan di C-string ini banyak sekali fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan. Dia ini berfungsi untuk mengoperasikan string dan array. Dapat dilihat yang pertama itu ada fungsi penggabungan yang pada umumnya itu berguna untuk menggabungkan blok-blok memori atau string. memcpy, memmove, strcpy, dan strncpy. Kemudian ada fungsi sebentar teman-teman. Kemudian ada fungsi penggabungan. Maaf saya pertama tadi penyalinannya ini berpenggabungan, yaitu ada strchat dan stranchat. Bisa dilihat itu penjelasannya apa. Kemudian ada fungsi null. Fungsi null itu null pointer. Terus ada tipe, fungsi tipe yaitu size_t, merupakan tipe penggabungan tak bertanda. Kemudian kita lompat ke selanjutnya, yaitu ada bentar teman-teman, ada fungsi pembanding. Bisa dilihat itu ada memcmp, strncmp, strcol, strncmp, strxfm. Bisa dilihat itu fungsi dari masing-masing fungsi. Kemudian ada fungsi lainnya yaitu mainset, strerror, strln. Dan strlen ini paling sering kita temukan karena ini berfungsi untuk mendapatkan panjang dari sebuah string. Kemudian ada ini merupakan fungsi lainnya yang terdapat di C-string yang merupakan fungsi pencarian. Ada memchr, strchr, strcspn, strpbrk, strchar, strcpn, strstr, strtop. Setelah dari C-string, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu new_delete. Apa itu new_delete? New_delete adalah sebuah fungsi standar untuk menghapus dan membebaskan memori yang telah dipesan, berasal dari memori dari bahasa C++. Fungsi ini disarankan untuk pengguna C++. Fungsi delete sama seperti free pada bahasa C. Delete berfungsi untuk menghapus, membebaskan, atau melepaskan memori yang telah dipakai dan tidak digunakan lagi. Kemudian kita beralih ke materi terakhir, linked list. Apa sih linked list itu? Bentar ya teman-teman. Linked list adalah sejumlah simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul yang lain dengan bantuan pointer dalam suatu urutan tertentu. Suatu linked list dapat dikatakan single linked list apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan setiap node. Aturan linked list. Untuk menerapkan linked list ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Yang pertama, data harus memiliki hubungan dengan yang lain. Dan yang kemudian, aturan yang kedua, data yang terhubung tidak boleh bercabang. Seperti yang sudah disinggung di pengertian linked list tadi, perancangan linked list itu ada dua teman-teman. Yang pertama single linked list pada C++. Tahapan pertama ialah membuat struct, karena setiap node itu akan berbentuk struct dan memiliki satu fungsi pointer yang juga bertipe struct yang akan menghubungi setiap node.
Kemudian perancangan kedua adalah double linked list. Pada C++, lain halnya dengan single linked list. Double linked list adalah suatu linked list yang mempunyai dua petunjuk ke data sebelumnya atau berikutnya. Memiliki dua pointer, setiap node akan berhubungan dengan pointer kanan dan pointer kiri. Baiklah teman-teman, teman-teman sekalian, berikut merupakan tugas mengganti absen. Saya sadar betul apabila tugas ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya mohon maaf kepadanya. Saya tutup, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.